Selamat bertemu kembali di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu ya mengenai eh, sistem anggaran negara. Ya. Jadi untuk minggu ini ya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyusunan dan penetapan anggaran. Dan nanti kita akan lebih mendetail mengenai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Ya. Oke, minggu lalu mungkin sudah saya jelaskan ya mengenai apa itu dasar hukum untuk penetapan anggaran ataupun penyusunan anggaran ya. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar tahun 45 ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ya. Dan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ya. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, ini adalah dasar hukumnya ya untuk penyusunan anggaran. Nah, kemudian untuk pemerintah pusat dan daerah itu ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 ya tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga sebagai pengganti PP nomor 21 tahun 2004. Nah, mungkin ada yang lebih update ya. Nanti kalau misalnya ada peraturan pemerintah yang lebih terbaru dari ini, ya tolong kalian coba cek ya. Oke. Nah, jadi saya merefresh lagi apa yang sudah saya jelaskan di minggu lalu ya. Pengertian anggaran itu apa ya? Jadi anggaran itu adalah rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja ya. Jadi kalau kita misalnya dalam rumah tangga itu ada pos untuk pengeluaran berapa, kemudian ada pos untuk pendapatan berapa, ya itu biasanya diatur oleh istri-istri ya atau ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, di situ akan lebih terinci apa yang menjadi dasar untuk kita melakukan pengeluaran uang ataupun kita harus membayar misalnya biaya sekolah anak dan sebagainya. Nah, ini untuk skala yang lebih kecil. Nah, kalau untuk yang lebih besar, skalanya adalah itu di dalam pemerintahan ya. Itu sebenarnya anggaran itu adalah dari sisi APBN ya sebagai contoh ya. Itu sebenarnya menggambarkan bagaimana strategi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan. Ya, jadi kalau kita lihat perincian APBN, ya di situ ada pemasukan dari mana, kemudian pengeluarannya dari mana, ya. Pemasukan biasanya dari pajak, ya. Nah, kalau untuk pengeluaran biasanya untuk belanja pegawai, untuk pembelian alat-alat tulis kantor, ya, dan sebagainya, ya, untuk biaya-biaya pembangunan infrastruktur, ya. Nah, kemudian anggaran itu untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, yaitu adalah tentang keuangan negara, ya. Jadi anggaran itu adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi, ya. Karena dia anggaran itu nanti kalau secara nasional atau secara keuangan atau secara negara, dia sebenarnya alat untuk bagaimana dia bisa menjadi semacam pertanggungjawaban dari unsur-unsur pemerintah yang menjalankannya, ya. Nah, kalau dari APBN dan APBD ya, tentu kalian sudah tahu apa arti APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, ini biasanya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Jadi dalam hal ini oleh DPR pusat. Nah, yang membuat dari anggaran ini adalah pemerintah. Ya. Nah, kalau untuk tingkat daerah ya, itu kita menyebutnya adalah APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD ya. Jadi ini tingkatannya lebih di bawahnya ya, APBD. Nah, sebenarnya apa yang menjadi prinsip dari penyusunan anggaran ya? Yang pertama itu sebenarnya adalah keterbukaan ya. Kenapa keterbukaan? Karena dalam menyusun anggaran kita harus mengetahui apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk di masa yang akan datang. Nah, disinilah perlunya namanya perencanaan. Ya, jadi pada saat perencanaan itu akan ada musyawarah ataupun akan ada pertemuan-pertemuan ya
mungkin kita mulai dari yang tingkat paling bawah ya. Kalau misalnya di tingkat paling bawah ya, misalnya di tingkat lurah ya, ataupun tingkat kepala desa, ada namanya istilahnya musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Nah, di situ dikumpulkanlah dari RT-RT, dari RW ya, kemudian mereka melakukan musyawarah. Nah, di situ akan ditemukan apa saja yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang, paling tidak setahun ke depan. Ya, apakah membuat jalan-jalan yang di kampung, ataukah membuat uh, semacam uh, yang ada ya jembatan-jembatan yang rusak di sungai ya. Nah, itu biasanya dimusyawarahkan. Nah, di sini perlu adanya keterbukaan pada saat melakukan perencanaan, pada saat memusyawarahkan itu. Nah, setelah itu nanti hasilnya nanti akan diberikan kepada tingkat yang lebih tinggi ya. Mungkin di kabupaten ataupun di kota madya. Nah, nanti hasil dari musyawarah-musyawarah itu kemudian akan dikembangkan ya, kemudian akan disusun ya. Nah, disitulah nanti akan dimulailah yang namanya anggaran tersebut. Nah, itu semua nanti harus ada pertanggungjawabannya ya, baik dari tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat yang paling atas. Itu adalah prinsip yang pertama. Dan yang kedua adalah prinsip periodisitas per periode. Nah, biasanya anggaran itu disusun selama periode 1 tahun anggaran ya. Nah, ini periode ini memang akan berjalan terus ya. Selama adanya pembangunan ya, itu akan ada yang namanya anggaran tadi. Kemudian yang ketiga prinsip pembebanan anggaran pengeluaran ya, dan menguntungkan anggaran penerimaan ya. Artinya di sini kalau kita membebankan anggaran pengeluaran ya, kita juga harus melihat dari sisi penerimaannya ya. Jadi matching antara, kalau kita di perusahaan itu namanya matching revenue against cost ya, antara pendapatan dan biaya ya. Nah, prinsip yang berikutnya adalah fleksibilitas ya. Fleksibel. Anggaran itu disusun berdasarkan asumsi tertentu yang bisa berubah ya. Jadi misalnya pada saat sebelum pandemi ya, Dewan atau DPR menganggarkan biaya untuk kesehatan kita ya, misalnya sekian ratus miliar. Nah, kemudian kita tidak tahu bahwa ada terjadi pandemi ya, COVID-19 tahun 2020. Nah, karena adanya hal tersebut yang di luar dugaan, anggaran tadi itu nanti akan menjadi bisa berlipat-lipat besarnya ya. Mungkin bisa menjadi berapa triliun ya. Jadi yang tadinya 100 miliar bisa menjadi 1 triliun ya. Nah, ini artinya anggaran itu bisa berubah ya. Jadi dia tidak tetap ya, tergantung bagaimana kejadian yang kita hadapi ya. Makanya ada namanya APBNP ya. Kalau kita pernah dengar, itu adalah singkatan dari anggaran pendapatan belanja negara perubahan ya. Jadi ada suatu perubahan yang dilakukan dan kemudian direvisi anggaran tersebut. Nah, berikutnya adalah pre-label ya. Jadi pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh DPR atau DPRD harus mendahului pelaksanaan anggaran. Ya, jadi pada saat pengajuan ya anggaran atau persetujuan ya, jadi dia harus didahului dulu pelaksanaan anggarannya. Baru setelah itu nanti akan ada pengecekan atau revisi oleh Dewan. Ya. Nah, untuk prinsip berikutnya adalah kecermatan. Ya. Jadi anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti. Ya, tentu saja ya, karena kalau kita membuat suatu budget atau anggaran itu tidak hati-hati, ya tentu nanti akan terjadi yang namanya over budget atau over anggaran yang berlebih. Dan ini nanti akan berpengaruh ya terhadap proses penyusunannya. Ya. Ada lagi prinsip-prinsip lain ya, yang selain yang tadi ya. Yang berikutnya adalah kelengkapan atau universalitas ya. Jadi untuk menyusun anggaran itu kita harus benar-benar rinci atau detail ya. Jadi kita harus melihat pos-pos penerimaan ya, apa saja yang menjadi pos-pos penerimaan, kemudian pos-pos pengeluaran ya, itu semua terinci di dalam anggaran tersebut ya. Artinya tidak ada satupun yang terlewat ya. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai ada pos yang terlewat, itu nanti begitu muncul suatu pos yang harus dibayarkan ya, itu nanti akan bisa mengakibatkan tidak ada dana karena tidak ada anggarannya. Nah, ini yang
Akibatnya harus mengambil dari anggaran pos yang lain. Nah, makanya di sini pada saat penyusunan anggaran itu benar-benar ada waktu untuk melakukan perincian atau secara detail benar-benar dilihat ya. Nah, yang berikutnya adalah komprehensif. Ya, jadi anggaran itu disusun untuk semua aktivitas pemerintah ya. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian di pemerintah pusat sendiri ada namanya kementerian atau lembaga. Nah, itu mereka memiliki anggaran-anggaran masing-masing. Nah, itu nanti mereka harus setiap departemen itu menyusun anggarannya sendiri-sendiri ya. Dan itu nanti setelah selesai akan digabung menjadi satu sehingga menjadi suatu anggaran yang komprehensif ya, anggaran yang benar-benar mencakup kesemuanya ya. Nah, yang berikutnya prinsip penyusunan anggaran adalah terinci ya, sama seperti yang tadi kelengkapan, selain dia lengkap dia harus rinci ya. Penjelasannya ya, artinya seperti yang saya jelaskan tadi, setiap anggaran itu diklasifikasikan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan ya. Jadi ada pos-posnya ya. Nah, ini yang paling penting ya, prinsip anggaran kita ya, atau prinsip penyusunan anggaran itu namanya anggaran berimbang atau balance budget ya. Jadi kenapa dia harus balance ya? Karena di dalam prinsip anggaran berimbang ini ya, itu pengeluaran anggaran harus didukung oleh adanya penerimaan ya. Artinya kalau kita mengeluarkan sesuatu, kita harus juga memperhitungkan dari mana kita harus menutup pos itu, anggaran tersebut ya. Karena kalau misalnya ada pengeluaran tapi kita tidak tahu dari mana kita harus menutup, nah itu nanti tidak imbang. Makanya di sini yang disebut dengan anggaran berimbang tadi ya. Artinya dalam sisi balance atau keseimbangan tadi itu benar-benar setara ya. Ada cash in ya, uang masuk, itu adalah ada cash out ya kalau dalam akuntansi ya. Nah, yang berikutnya adalah prinsip dinamis ya. Jadi dalam anggaran itu ada dinamisasi ya. Dinamis itu bergerak terus ya. Nah, di sini kenaikan atau penurunan ya. Jadi ada naik, ada turun ya. Itu nanti disesuaikan dengan keadaan keuangan negara dan daerah atau melalui proses pengesahan anggaran lebih dahulu. Nah, jadi di sini pada saat dengar pendapat ya, RDP, rapat dengar pendapat antara legislatif dan eksekutif ya, antara DPR, anggota dewan dan menteri atau presiden, yaitu di situ nanti akan ada tarik ulur mengenai anggaran tersebut. Makanya nanti ada yang dicoret anggarannya, ada yang ditambahkan ya, ataukah dikurangi. Nah, itu nanti proses itu dinamis. Nah, itu makanya pada saat itu benar-benar antara dewan dan pemerintah itu saling bekerja sama ya. Nah, ini adalah pendekatan yang digunakan ya. Jadi ada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah ya. Jadi pengeluarannya kita plot untuk periode menengah ya. Artinya jangka waktu di mana tidak terlalu panjang waktunya, tapi juga dia tidak terlalu pendek waktunya ya. Nah, kemudian ada namanya penganggaran terpadu. Nah, ini yang seperti tadi saya jelaskan, terpadu itu mencakup ke semuanya ya. Artinya dia tidak hanya untuk pemerintah pusat saja tapi juga untuk pemerintah daerah ya. Nah, di sini keterpaduan ini penting karena nanti akan menjadi satu kesatuan ya. Nah, pendekatan yang lain ya, itu namanya penganggaran berbasis kinerja. Nah, ini yang disebut dengan performance budget ya. Ini kalau diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta ya, itu memang sangat sangat dilakukan oleh perusahaan terutama ya. Kenapa? Karena di sini bagaimana kita mengontrol dari setiap rupiah uang yang dikeluarkan terhadap apa yang sudah kita anggarkan. Nah, ini antara performance atau kinerja itu apakah dia memang benar-benar sesuai antara uang yang dikeluarkan dengan uang yang kita terima nanti ke depannya. Nah, ini yang disebut dengan berbasis kinerja tadi ya. Nah, jadi ada istilah ya, ini namanya gambaran dari jenis sistem penganggaran ya. Ada namanya anggaran tradisional ya. Ini mungkin anggaran yang biasa ya, yang biasa dibuat ya. Kemudian ada namanya zero based budgeting ya. Ini anggaran yang berdasarkan nol ya. Nah, ini artinya antara uang yang dikeluarkan kemudian uang yang kita terima itu harusnya nol, tidak ada sisa ya di sini. Makanya disebut dengan zero based budgeting. Kemudian
ada istilah lagi sistemnya namanya performance based budgeting. Nah, ini yang anggaran berbasis kinerja. Nah, baik kita jelaskan lebih detail apa itu ya. Nah ini kalau anggaran tradisional ya, itu biasanya anggaran yang dibuat lebih simple. Nah ini mungkin kita bisa lihat dari rumah-rumah tangga ya, ataupun dari organisasi-organisasi yang kecil ya. Nah itu dia menyusun anggarannya ya, itu berdasarkan kebutuhan ya. Kebutuhan artinya untuk belanja, untuk pengeluaran ya. Mungkin kalian kalau misalnya di kepanitiaan ya, sampai contoh yang paling simpel ya, pada saat panitia 17 Agustus ya, di situ kan ada anggaran misalnya untuk lomba ini berapa biayanya, kemudian untuk membayar tempatnya, untuk membuat umbul-umbul, spanduk dan sebagainya, berapa biayanya. Nah, di situ akan ada perincian ya. Karena itu nanti setelah kita tahu berapa kita harus mengeluarkan uang, makanya di situ nanti kita harus mendapatkan dana tersebut sebesar yang sudah kita anggarkan untuk pengeluarannya. Nah, ini penyusunannya ini yang kita sebut dari anggaran tradisional ini ya. Jadi lebih simple sifatnya. Nah, jadi penyusunan anggaran ini biasanya pendekatan incrementalism ya. Jadi maksudnya makin meningkat pengeluaran kita, berarti nanti kita harus mendapatkan dananya yang lebih besar lagi, seperti itu ya. Nah, di sini struktur dan susunan anggaran ya bersifat line item ya. Line item itu maksudnya item per item ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, pengeluaran untuk biaya panitia ya, pengeluaran untuk biaya hadiah-hadiahnya, pengeluaran untuk juri-jurinya kalau misalnya di dalam anggaran untuk lomba 17-an ya. Nah, itu ada yang disebut dengan anggaran tradisional. Nah, kalau kita jelaskan lagi apa itu incrementalism ya, anggaran ini menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar penetapannya. Nah, jadi biasanya kalau panitia 17-an itu biasanya ngikut anggaran tahun sebelumnya. Berapa nih biaya untuk membayar juri ya pada saat 17-an. Ya, kita ambil contoh misalnya juri dibayar per orangnya 500.000 gitu ya. Nah, tahun ini apakah ada peningkatan nggak kira-kira? Apakah akan kita naikkan menjadi 600.000 per orangnya? Nah, itu yang dianggap yang disebut dengan incrementalism. Nah, ataukah kita harus mengurangi biaya juri tadi? Misalnya tadinya 500, mungkin saat ini lagi susah pandemi ya, kita turunkan menjadi 400.000 ya. Ini yang disebut dengan incrementalism tadi. Jadi patokannya adalah anggaran tahun sebelumnya ya, dasar penetapannya ya. Kalau istilah line item ya, itu tidak menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada pada struktur anggaran ya. Jadi walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Jadi misalnya di tahun lalu ada item untuk lomba tarik tambang gitu ya. Nah, padahal tahun ini mungkin kita tidak adakan ya, tapi dana atau anggaran yang untuk tarik tambang itu kita pakai untuk kegiatan-kegiatan lain ya, yang semisal dengan itu ya, gitu kira-kira. Nah, kalau yang dimaksud dengan zero based budgeting ya, tadi kan kita lihat bagaimana gambarannya, mulai dari anggaran tradisional, kemudian masuk ke zero based budgeting. Nah, ini adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, jadi kalau misalnya anggaran itu di tahun lalu, ya, ada misalnya untuk biaya lomba A, ya. Nah, pada tahun ini kita mungkin akan mengadakan lomba B ya. Nah, jadi zero based budgeting ini tidak melihat yang tahun lalunya ya. Jadi dia memperkirakan ya. Jadi memperkirakan yang anggaran B ini sekian. Nah, jadi di sini dengan zero based budgeting ini seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. Jadi dimulai dari nol lagi. Nah, jadi benar-benar anggaran yang tidak melihat proses di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya dia anggaran yang
dari sisi perencanaan itu anggaran yang dimulai dari angka 0, ya, artinya dimulai dari awal. Ya, itu yang disebut dengan zero based budgeting. Nah, bagaimana prosesnya untuk mengimplementasikan ZBB tadi? Ya, yang pertama adalah identifikasi unit-unit keputusan. Ya, artinya kalau kita misalnya mau melakukan penganggaran A, ya, kita lihat dulu berapa orang di sini yang setuju. Ya, kita identifikasi dulu unit-unit keputusannya, kenapa akan diputuskan untuk melakukan penganggaran A tersebut. Ya. Nah, baru setelah itu ditentukan namanya penentuan paket-paket keputusan. Jadi nanti paket keputusannya dari departemen ini sekian, kemudian dari departemen ini yang lain sekian. Nah, di situ nanti baru dievaluasi paket-paket tadi, paket keputusan tadi. Nah, dievaluasinya dengan cara membuat peringkat, ya. Jadi misalnya paket keputusan A lebih bagus, ya, di situ dilihat bahwa dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar ataupun kegiatan yang dilakukan lebih menarik. Nah, jadi dia di peringkat pertama misalnya. Nah, di peringkat kedua mungkin dananya yang harus digunakan lebih besar. Nah, jadi dia dimasukkan ke peringkat kedua. Nah, ada lagi yang dimasukkan ke peringkat 3 karena kegiatannya kurang menarik, ya, dan juga misalnya dananya juga lebih besar dari yang tingkat kedua. Nah, jadi dari situ dievaluasi, akhirnya diambil keputusan misalnya yang peringkat pertama tadi yang diambil sebagai anggaran yang akan dipakai. Ya, ini prosesnya, ya, proses ZBB namanya. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen pelaksanaan anggaran, ya. Nah, kalau kita misalnya di pemerintahan, ya, itu ada istilah yang namanya DIPA, ya. Nah, kalau kita ingin tahu apa arti DIPA, ya, DIPA itu adalah daftar isian pelaksanaan anggaran, ya. Nah, ini juga ada yang menyebutnya dokumen lain yang dipersamakan DIPA, ya. Itu adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara atau lembaga dan disahkan oleh Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN. Ya. Jadi kalau misalnya di pemerintahan kita, ya, itu nanti kementerian, ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan itu nanti akan menganggarkan, ya, DIPA ini ke setiap kementerian, ya. Nah, di kementerian itu biasanya sebelum dia diberikan anggaran DIPA ini, dia sebelumnya harus menyerahkan dulu daftar isiannya, ya. Artinya Kementerian A, misalnya saya ambil contoh, ya, dia menganggarkan untuk tahun 2022, ya, nilainya adalah misalnya sekian miliar, ya. Itemnya adalah ini, ya, di situ jelas, ya. Nah, kemudian daftar ini diberikan kepada kementerian, ya, Kementerian Keuangan, ya. Nah, tapi sebelumnya dia harus disahkan, ya, disahkan dulu oleh yang namanya disebut dengan Dirjen Anggaran. Ya, Dirjen Anggaran ini adalah salah satu unit yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Dia yang akan mengecek atau mengevaluasi setiap DIPA yang dia terima dari berbagai kementerian atau lembaga, ya. Dan dari situ sebelum proses itu dicairkan, ya, ke setiap kementerian itu harus mendapatkan persetujuan dulu, ya. Itulah fungsi namanya Dirjen Anggaran. Nah, sekarang kita masuk ke performance budgeting tadi, ya, anggaran yang berbasis kinerja namanya. Nah, jadi ini adalah langkah bagaimana kita mengimplementasikan atau menjalankan performance budgeting, ya. Jadi di sini yang pertama kita adalah mengembangkan suatu struktur program atau aktivitas untuk setiap bagian organisasi. Ya, artinya sebelum kita memulai suatu performance budgeting, ya, kita harus ada program dulu, ya, di dalam organisasi kita. Apa nih yang kira-kira menjadi program usulan kita, ya, atau aktivitas yang akan menjadi sesuatu yang ditampilkan, ya, di dalam organisasi atau departemen kita. Nah, baru berikutnya nanti memodifikasi sistem akuntansi, ya, sehingga biaya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh suatu aktivitas atau program. Nah, di situ nanti
harus benar-benar dirinci ya. Jadi menggunakan sistem pembukuan ya. Jadi biaya-biaya yang akan dikeluarkan itu berapa ya. Kemudian apakah benar-benar biaya itu benar-benar ada manfaatnya tidak ya untuk program yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, baru nanti di situ mulailah diidentifikasi ukuran-ukuran prestasi kerja di aktivitas. Ya, artinya dari biaya yang sudah dikeluarkan tadi ya, itu tadi nanti ada namanya pengukuran ya. Misalnya saya ambil contoh ya, ada kegiatan di suatu departemen ya, dia ingin melakukan saya ambil contoh misalnya departemen di keuangan ya, itu ada namanya P2PK ya, itu adalah suatu unit ya yang mengawasi dari profesi keuangan ya. Nah, di sini dia memiliki semacam aktivitas atau program secara tahunan, yaitu melakukan yang namanya semacam pameran untuk profesi keuangan ya. Sekarang saat ini lagi berlangsung ya. Nah, di situ aktivitas ini memang merupakan program unggulan di P2PK tersebut. Nah, mungkin di situ ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya. Tetapi biaya-biaya itu akan harus diukur terhadap efektif atau tidaknya kegiatan tersebut ya. Makanya di sini ada yang namanya pengukuran prestasi kerjanya ya dari sisi aktivitasnya. Apabila biaya yang sudah dikeluarkan tadi menghasilkan manfaat yang lebih besar, tentu ini akan dipertimbangkan untuk dijalankan terus setiap tahunnya. Makanya untuk acara ini ya yang dilakukan oleh P2PK tadi selalu dilakukan secara terus-menerus per tahun karena memang memiliki manfaat yang lebih besar. Nah, dari situlah kita akan menghubungkan biaya dan ukuran pencapaian sehingga tujuan program tersebut dapat dicapai. Artinya dari cost dan target itu uh, match, artinya benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, baru nanti akan ada suatu monitoring ya antara target dan hasil ya. Apabila nanti ada sesuatu yang tidak bisa kita capai, makanya di sini monitoring atau evaluasi tadi membandingkan antara hasil-hasil ya yang dicapai ya dengan apa yang sudah kita targetkan. Ya, ini nanti kalau di perusahaan itu namanya variance ya, atau yang kita sebut dengan koreksi terhadap suatu biaya, ya, cost variance. Nah, nanti dari sini ya, dari prestasi kinerja tadi ya, kita akan lihat outputnya dan kita akan lihat outcome-nya ya. Nah, misalnya output atau outcome yang dihasilkan ya, atau akan dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan ya, itu outputnya itu menjadi tolak ukur kinerja berdasarkan produk yang dihasilkan. Kemudian outcome atau hasilnya itu ukuran kinerja dari suatu program dalam memenuhi sasarannya ya. Ini nanti yang akan dilihat dari sisi kinerja atau prestasi kinerja tadi ya, di sini output dan outcome-nya ya. Ya. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan performance based budgeting ya. Jadi di sini ya budget yang mendasarkan pada kinerja. Jadi sistem penyusunan anggaran yang menyajikan sasaran dan tujuan kepada penyedia dana. Biaya program diperuntukkan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan memanfaatkan data kuantitatif yang mengukur prestasi kinerja setiap programnya. Ya, jadi di sini budget yang benar-benar melihat dari kinerja yang sudah dihasilkan dari budget yang dikeluarkan ya. Nah, ini bagaimana proses dokumen dari pelaksanaan anggaran ya. Jadi kalau misalnya mulai dilakukan penganggaran tadi ya, tadi kita mulai dari DIPA ya. Jadi yang pertama DIVA ya, daftar isian anggaran ya, itu berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Nah, jadi DIPA itu nanti dasar untuk melakukan ya tindakan ya yang berhubungan dengan pengeluaran dan pencairan dana. Nah, kemudian ada istilahnya DPA ya atau DIPA ya di sini ya, sorry. Nah, DIPA di sini berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Oke, jadi yang di atas itu untuk
apa namanya pusat ya, yang di bawah itu DPA, itu adalah untuk di daerah ya. Kalau yang di atas itu APBN, yang di bawah ini adalah APBD ya. Nah, ini kita lihat ya, DIPA itu apa aja ya di dalamnya ya. Ada surat pengesahan ya, ada namanya halaman 1A umum ya, kemudian ada halaman 2 rincian pengeluaran, kemudian halaman 3 rencana penarikan dana dan penarikan penerimaan, kemudian ada catatan ya, itu isi dari DIPA ya. Nah, ini contohnya ya, ini ada DPA SKPD ya, jadi ini semacam dokumen pelaksanaan anggaran ya, DPA ya. Ini untuk SKPD ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini biasanya untuk di pemerintah daerah. Ya, ini contohnya adalah Kabupaten Padang Pariaman. Ya, ini formulir DPA-nya seperti ini. Nah, dia di sini harus mengeluarkan biaya-biaya atau belanjanya ya untuk periode itu ya. Di sini ada namanya belanja tidak langsung ya. Kemudian di sini ada belanja langsung ya. Nah, ini ada belanja pegawai, ya, ada belanja barang dan jasa, ada belanja modal. Ya. Kita lihat di sini nilainya adalah defisit 17 miliar. Ya, nilai dari DPA-nya dia, ya, DPA. DPA berarti pemerintah daerah. Nah, nanti di sini akan dirinci lagi rencana pelaksanaan anggarannya, ya, per triwulan, ya. Jadi setiap kuartalan, ya, di kuartal 1 berapa belanja ya, kemudian di kuartal 2 berapa belanja langsung dan tidak langsungnya ya, sampai di kuartal ke 3 4 ya. Nah, ini totalnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya belanja tidak langsung ya 13.860 ya. Ya, kita lihat di atasnya berarti 13.860. Nah, ini adalah perincian secara kuartalannya di sini. Nah, ini contoh ya dari yang namanya DPA atau DIPA ya. Baik, nah saya akan masuk ke proses penyusunan APBN ya. Nah, mungkin proses penyusunan APBN ini sesuatu yang harus kalian pelajari ya, karena APBN itu adalah anggaran dari pemerintah kita yang memang dilakukan setiap tahun. Ya. Oke, saya masuk ke teorinya dulu ya, sebentar. Nah, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan APBN? Ya. Itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya, jadi di sini yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, anggaran pendapatan belanja negara ini adalah kerjasama tahunan ya antara eksekutif dan legislatif. Ya. Dalam menyusun anggaran ini harus berkaitan antara dana yang akan dikeluarkan dan tujuan yang akan dicapai. Ya, jadi apa Pak yang akan dipakai ya dana-dana tersebut dan tujuannya apa. Nah, isi dari APBN itu adalah sistematis dan terperinci. Ya, jadi dia memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Ya, jadi dia akan dimulai dari Januari, 1 Januari, kemudian sampai tanggal 31 Desember. Tapi ada juga tahun bukunya mulainya dari 1 April ya, sampai dengan 31 Maret. Nah, pola anggaran APBN ini itu adalah untuk melaksanakan tugas sehari-hari rutin ya dalam rangka pelaksanaan kegiatan di pemerintahan. Ya, jadi isi dari APBN itu adalah untuk anggaran dari pemerintah secara rutinnya seperti apa. Nah, anggaran APBN ini itu ada 6 fungsi ya dalam membentuk struktur perekonomian negara. Yang pertama adalah fungsi otoritas ya. Otoritas di sini maksudnya adalah yang membuat ya itu adalah negara ya. Jadi negara itu memiliki semacam authority ya. APBN ini adalah authority ya, otoritas ya, wewenang ya yang akan memang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan pendapatan dan belanja ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahnya untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran setiap tahunnya. Ya, jadi dia bertanggung jawab kepada rakyat ya pemerintah. Kemudian anggaran atau APBN ini itu
memiliki fungsi perencanaan atau planning ya. Jadi sebelum melakukan kegiatan ya pasti pemerintah harus merencanakannya dulu ya. Jadi ada perencanaan ya. Jadi di sini dibuatlah rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan ya. Jadi misalnya ada perencanaan untuk membangun suatu proyek ya. Nah, proyek itu kan membutuhkan dana yang besar ya. Nah, dana pembangunan jalan misalnya. Nah, itu harus ada planningnya sebelum melakukan itu. Berapa nih anggaran yang harus kita keluarkan untuk itu. Nah, jadi tanpa ada perencanaan nanti mungkin proyek itu tidak akan berjalan ya karena dari mana dana tersebut akan diperoleh. Nah, ini makanya fungsi anggaran sebagai planning ya. Kemudian fungsi APBN juga itu adalah sebagai fungsi pengawasan ya. Karena APBN ini nanti akan ada penilaian ya. Karena yang menilai, yang melakukan pemeriksaan itu adalah nanti ada lembaga negara juga ya seperti BPK atau BPKP. Dia nanti akan mengawasi apakah uang yang sudah dikeluarkan ya di APBN ini ya itu sesuai atau tidak ya dengan apa yang sudah dianggarkan. Makanya di sini APBN itu berfungsi sebagai pengawasan ya. Dan APBN itu dia juga sebagai fungsi alokasi ya. Jadi dia mengalokasikan ya, sesuatu yang memang sudah diarahkan ya. Jadi dia untuk misalnya untuk mengurangi pengangguran ya, APBN nanti harus mengalokasikan dananya di pendidikan ya ataupun di sektor-sektor lain ya yang bisa menyerap tenaga kerja sehingga dari dana APBN yang sudah dikeluarkan itu bisa membuat pengangguran itu berkurang ya. Saya ambil contoh misalnya proyek-proyek infrastruktur ya itu biasanya membutuhkan tenaga kerja yang banyak ya untuk melakukannya. Makanya di situ dia mengenjot juga untuk mengurangi dari sisi pengangguran ya. Nah, fungsi anggaran APBN juga itu adalah fungsi distribusi ya. Jadi APBN itu sebenarnya dibikin agar ada yang namanya keadilan ya. Kenapa? Karena di APBN itu dia bisa menganggarkan untuk rakyat banyak, rakyat luas. Ya, kita ambil contoh aja misalnya kayak semacam BPJS Kesehatan. Ya. Nah itu BPJS Kesehatan itu adalah anggaran kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Ya, di situ rakyat disubsidi ya, ya untuk mendapatkan kesehatan secara merata. Ya. Jadi dana yang dikumpulkan tadi oleh rakyat itu nanti akan ada tambahan untuk menutupi dana yang sudah dikeluarkan ya. Jadi misalnya kita ambil contoh rumah sakit itu mendapatkan dana-dana kesehatan yang diambil dari anggaran BPJS tadi. Nah, di sini antara orang yang tidak mampu dan orang mampu itu nanti akan dibuatlah rasa yang adil antara keduanya. Jadi tidak ada yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi di sini fungsi APBN tadi ya, mendistribusikan ya. Kemudian juga fungsi APBN itu adalah stabilitas ya. Stabilitas ini supaya tidak terjadi gejolak-gejolak di dalam masyarakat ya. Kalau kita sudah menganggarkan dengan benar, tentunya masyarakat juga akan nyaman dan tentram hidupnya. Kenapa? Karena dana yang sudah dikumpulkan ya, utamanya dari pajak-pajak yang diambil dari rakyat itu bisa kembali lagi ke rakyat sehingga rakyat juga merasa apa yang sudah dia berikan itu juga dia bisa dapatkan kembali ya. Inilah makanya dia diusahakan APBN itu tadi untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian ya. Nah, ini bagaimana langkah penyusunan APBN ya. Yang pertama ya itu adalah pengajuan dulu ya. Jadi pengajuan RUU APBN oleh pemerintah kepada DPR. Jadi pemerintah ya dalam hal ini presiden nanti akan mengajukan ya ini nih anggaran yang akan kita buat untuk tahun depan. Nah makanya nanti DPR nanti akan mempelajari ya akan membahas ya. Nah di situ nanti akan ada rapat-rapat ya rapat dengar pendapat ya RDP antara pemerintah dan DPR ya terus maraton sifat rapatnya. Nah pembahasan itu nanti akan sampai kepada titik di mana apakah RUU tadi itu bisa menjadi undang-undang ya. Jadi setelah menjadi rancangan dia akan menjadi undang-undang atau keputusan. Nah disinilah tahap yang paling krusial ya karena pembahasan APBN ini penting ya karena dia akan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Orang akan
terkena dari dampak dari anggaran ini sendiri ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mulailah dilaksanakan anggaran tadi ya. Artinya pemerintah apabila dia sudah mendapatkan persetujuan, maka dia akan melakukan pelaksanaan dari anggaran yang sudah yang disetujui oleh DPR tadi. Nah, pada saat pelaksanaan itu kita harus melakukan pencatatan ya, ada akuntansinya ya. Kemudian harus ada namanya pelaporan keuangan ya. Artinya pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan itu semua, dia harus mencatat dan memonitor pelaksanaannya ya, sehingga nanti harus ada laporan-laporannya ya. Nah, baru nanti akan ada lembaga yang akan melakukan pemeriksaan terhadap anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi nanti ada aparatnya yang akan menjadi pengawas fungsional. Kemudian pembahasan dan persetujuan DPR ya atas perhitungan anggaran negara ya, dan penetapan undang-undang PAN tadi ya. Jadi ada namanya PAN dan ada undang-undang PAN ya, perhitungan anggaran negara. Jadi nanti ini hasil dari yang sudah disetujui di atas, kemudian akan ada hasil realisasinya ya. Nah, ini pelaporan dan pertanggungjawaban APBN ya, ini biasanya dilakukan setiap tahun ya oleh presiden ya di sidang umum MPR ya, biasanya tanggal 17 Agustus ya. Nah, presiden akan melakukan pertanggungjawaban terhadap APBN yang sudah dilakukan ya, apa saja pengeluaran-pengeluaran negara yang sudah dikerjakan, kemudian berapa biayanya ya, dan apakah itu nanti dananya itu sesuai atau tidak ya dengan apa yang sudah disetujui ya. Nah, ini makanya di sini APBN itu sebenarnya mandat ya antara presiden kepada rakyatnya ya. Jadi pentingnya di situ APBN. Baik, sorry. Nah, kalau untuk isi laporan pertanggungjawaban APBN itu nanti akan menggunakan standar akuntansi pemerintah ya. Jadi laporan-laporan yang dikeluarkan dari pemerintah ya itu akan apa namanya, akan mengikuti semacam SPAP ya, pernyataan standar akuntansi pemerintah yang disusun oleh komite ya. Jadi ada semacam badan yang memang nanti akan mengeluarkan standar akuntansi tersebut ya. Jadi tidak untuk laporan-laporan yang sudah dibuat tadi ya, itu tidak sembarangan ya. Jadi dia memang memiliki semacam kode etik ya, atau semacam standar ya. Nah, ini sebenarnya ada keputusannya ya. Jadi di peraturan pemerintah ya nomor 71 tahun 2010 itu adalah tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah, SPSAP namanya. Nah, kalau nanti akan lebih jelasnya ya, apa saja yang menjadi laporan pertanggungjawaban dari APBN tersebut ya, ini namanya. Jadi ada di PP 71 tahun 2010, ini adalah laporan keuangan pemerintah ya. Ini laporan keuangan ya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut APBN ya, pertanggungjawaban APBN. Yang pertama namanya laporan realisasi APBN ya. Kemudian ada kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. Kemudian ketiga neraca, keempat adalah laporan operasional ya. Kemudian ada laporan arus kas, kemudian keenam laporan perubahan ekuitas, dan ketujuh catatan atas laporan keuangan. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan laporan keuangan yang di perusahaan swasta. Mungkin yang membedakan di sini adalah yang nomor 1, nomor 2 tidak ada ya. Kemudian ya, jadi yang tidak ada di perusahaan swasta 1 dan 2. Kalau di perusahaan itu yang ada neraca, kemudian laporan operasional ini kita ganti menjadi laporan rugi laba. Kemudian arus kas ada namanya cash flow ya. Kemudian 6 merupakan perubahan ekuitas, perubahan modal ada, dan ini CALK catatan ya. Jadi ini ya sama antara laporan pemerintah ya, keuangan pemerintah dengan swasta seperti itu ya. Cuman yang membedakan adalah di nomor 1 dan di nomor 2 ya.
Nah, coba saya masuk ke ini ya, proses penyusunan anggaran saya APBN tadi ya. Ini saya lihat bagaimana dari sisi antara pemerintah tadi presiden ya, kemudian ke DPR, kemudian dari menteri-menteri ya, dan dari lembaga-lembaga ya. Ini prosesnya ya seperti ini. Ini untuk pengetahuan umum kalian ya. Jadi pasti dimulai dari uh, pemerintah ya, ya dari presiden ya, kabinet atau presiden ataupun dari kementerian itu bisa ya. Dari mana mulainya ya, kita di sini lihat strukturnya ya. Artinya dimulai dari nomor satu nih ya. Jadi kementerian atau lembaga ya, itu dia mengeluarkan rancangan Renja KL, Kementerian Lembaga nomor satu tadi ya. Jadi dia membuat program-program ya. Kemudian dia membuat dananya berapa, semuanya itu dari kementerian ya. Nah, ini nanti ini dilakukan dimulai di Januari sampai April ya, mulai dari sini. Baru berikutnya di Mei sampai Agustus ya, itu nanti kementerian lembaga mengeluarkan RKAKL ya, rencana ini semacam rencana semua ya, apa saja ya. Nah, di situ nanti mulailah tahap mulai dia masuk dari ini ke Kementerian Keuangan ya. Nanti di sini ditelaah anggaran tadi, diperiksa semuanya ya. Makanya nanti ada namanya penelaahan konsistensi dengan RKP ya. Nah, baru nanti masuk ke dalam nota keuangan ya, ke presiden tadi. Ini nanti diperiksa di presiden atau kabinet ya. Baru nanti setelah itu masuklah ke DPR. Ini namanya mulai ke RAPBN tadi ya, rencana anggaran ya. Baru nanti ada pembahasan RKL tadi ya. Di sini nanti pokoknya pembahasan ini adalah hubungan dengan kebijakan fiskal ya, kemudian kebijakan-kebijakan umum dan prioritas anggaran. Baru nanti muncul nilai sementaranya berapa ya. Di sini nanti dicek lagi di kementerian lembaga. Baru nanti mulai masuk di September Desember ya, mulailah konsep dokumen pelaksanaan anggaran. Ini masih di kementerian ya. Kemudian ada namanya DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian nanti disahkan oleh Kementerian Keuangan ya. Nah, ini nanti setelah itu nanti akan keluarlah dari presiden Kepres tentang rincian APBN. Setelah itu nanti Kepres tentang rincian ini nanti uh, dimasukkan lagi ke Kementerian Keuangan untuk dilihat ya, ada namanya rancangan Kepres tentang rincian, baru nanti diberikan kepada DPR nanti akan melihat, dibahas antara RAPBN yang tadi, kemudian dapat menjadi undang-undang APBN ya. Ini prosesnya kira-kira seperti ini ya, antara kementerian sampai menuju DPR kemudian sampai disahkan ya. Ini untuk pengetahuan umum kalian ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik ini ya, proses perencanaan tadi ya, pasti akan dimulai dari kementerian atau lembaga ya. Nanti dia mengeluarkan rencana anggaran ya, di sini Renja KL namanya ya. Ini nanti dia akan mengeluarkan SEB pagu indikatif bulan Maret. Kemudian ada namanya RKAKL ya, dia nanti di sini ada SE MK pagu sementara pertengahan Juni. Ini konsep DIPA ya. Nah, ini Kementerian Perencanaan menelaah Renja KL berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi semuanya nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Baru nanti masuk ke DPR, ke komisi-komisi ya, pembahasan di sini RKAKL tadi. Baru nanti Kementerian Perencanaan itu ditelaah RKAKL. Baru setelah itu di bulan Juli masuk ke Kementerian Keuangan ya, DJA namanya, Dirjen Anggaran. Ditelaah lagi RKAKL-nya. Ya, setelah itu nanti himpunan RKAKL itu masuk di pertengahan Agustus. Baru nanti diterima oleh DPR ya. Nanti di sini ada namanya NK dan RAPBN. Kemudian ini adalah Perpres perincian APBN di akhir November keluar ya. Nah, di sini nanti Menteri Keuangan menelaah ya kesesuaian antara RKAKL dengan pagu sementara, standar biaya dan perakiraan ya. Baru nanti di sini setelah DPR tadi ya melakukan rapat-rapat dan sebagainya, makanya nanti di akhir Oktober akan muncul yang namanya Undang-Undang APBN ya. Jadi di akhir Oktober
Undang-Undang APBN akan dikeluarkan. Oke, itulah proses penganggaran negara kita ya. Jadi dari mulai awal proses sampai ke tahap yang terakhir seperti ini. Ya. Saya rasa materi ya yang untuk masalah sistem penganggaran negara sudah selesai ya. Mudah-mudahan bisa kalian cerna dan bisa kalian tangkap ya. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan kalian tanyakan ya. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi ya di kolom diskusi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya berikan dan kalian silakan jawab ya. Itu saja semuanya. Selamat pagi, siang ya. Mudah-mudahan kita semua dapat sehat ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.